Saya di sini cuma berbagi pengalaman saja kawan-kawan, berbagi ilmu. Karena ilmu itu mahal. Biasanya banyak orang yang jarang mau membagi ilmu. Apalagi kalau sudah sukses dia berkebun anggur. Itu untuk ilmunya biasanya ada yang dirahasiakan. Kalau kita di sini tidak ada rahasia-rahasiaan. Karena supaya kawan-kawan yang masih pemula nanam anggur supaya bisa juga sukses nanam anggurnya. Untuk menghasilkan buah yang bagus ya kawan-kawan, tidak borik. Nih, alhamdulillah lumayan mengkilap aja buahnya. Ada sih yang burik, cuman tidak seberapa ya kawan-kawan, cuman sebagian aja. Ini mulai berubah warna nih, menuju eperesan. Ini varian akademik kawan-kawan. Jadi kan biasanya saya menggunakan fungisida juga penyemprotannya. Nih, alhamdulillah buahnya jarang ada yang burik kawan-kawan. Walaupun burik juga paling sedikit-sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi apa fungisida yang saya pakai kawan-kawan, nanti kita reviewkan juga ya untuk fungisidanya. Nih kita lihat dulu nih hasil buahnya. Nih, alhamdulillah kan lumayan, nggak ada yang burik-burik. Ada sih sebagian, cuma tidak banyak kawan. Nih kita lihat yang di sini juga nih. Nih varian urum ini. Nih ada juga kan yang burik, cuman tidak terlalu kawan-kawan. Nih varian urum ini. Nih ada yang mulai eperesan nih, varian urum tuh. Ada sih nih, cuman tidak banyak gitu buriknya. Nih varian harol juga nih. Jadi biasanya saya penyemprotan fungisida di sore hari ya kawan-kawan. Sekitar jam 5 biasanya untuk penyemprotan fungisidanya. Nih varietas urum juga, kalau ini Heliodor. Nih kawan-kawan, ini burik juga nih, cuman tidak keseluruhan. Nih kita lihat varian Dixon. Nih Dixon juga nih. Tuh ada yang burik nih, cuma tidak parah kawan-kawan. Nih varian Tamaki nih, varian unggulan saya ini. Tamaki sama akademik dan Portugis Dream. Kalau ini varian Dixon juga. Nih varian Portugis Dream. Jadi biasanya apa yang saya pakai kawan-kawan untuk fungisidanya. Nih kawan-kawan, kita lihat. Ini ada Antrakol dan ada Natipo. Cuman biasanya ada satu lagi kawan-kawan, yaitu Simoxel. Ini yang kayak di foto nih. Cuman itu untuk sementara habis, belum sempat beli saya. Jadi Antrakol dulu biasanya saya, dan Natipo. Untuk Natipo sendiri kawan-kawan, ini fungisidanya sistemik. Jadi sistemik itu biasanya
masuk ke dalam, meresap. Kalau untuk yang kontak ini biasanya kalau dia terkena baru mati jamurnya. Kalau untuk sistemik biasanya dia menyerap ke dalam. Ingat ya, fungisida, sistemik, dan kontak, bedakan. Karena biasanya beda juga untuk kontak dan sistemik. Jadi kalian harus hafal dulu untuk fungisida. Kontak itu buat apa fungsinya, dan sistemik itu buat apa fungsinya. Kalau sistemik fungsinya buat menempel dia, walaupun tidak terkena langsung dengan jamurnya, dia tetap akan mati jamurnya kalau misalkan jamurnya tumbuh di sekitar yang kena fungisidanya. Kalau yang kontak itu kalau tidak terkena jamurnya, dia tidak akan mati. Ingat ya, yang kontak dan sistemik. Jadi yang biasanya saya pakai Antrakol, Natipo, dan Simoxia. Kalau Simoxia itu sistemik juga sifatnya, kawan-kawan. Jadi tidak barengan, ini tidak. Biasanya saya rolling, minggu pertama yang Simoxia, minggu kedua Antrakol, minggu ketiga Natipo. Cuman misalnya kenanya parah ya kawan-kawan, misalkan kenanya parah, biasanya saya mix untuk Antrakol dengan Natipo. Untuk Antrakol dengan Natipo biasanya minggu pertama, dan untuk minggu yang kedua atau penyemprotan yang kedua biasanya Antrakol dengan Simoxia, atau Simoxia sama Natipo bisa juga. Cuman lebih baiknya yang kontak dengan yang sistemik kita campur. Cuman untuk yang kena parah ya kawan-kawan. Tapi kalau yang tidak kena parah, biasanya saya menggunakan Antrakol aja sama Simoxia. Kalau Natipo ini obat keras kawan-kawan. Dosisnya pun sedikit aja untuk Natipo ini. Jadi untuk Natipo ini biasanya setengah gram udah cukup untuk 1 liter airnya. Jadi kalau misalkan terserang jamurnya parah, kita mix Natipo dengan Antrakol, terus Antrakol dengan Simoxia, atau Simoxia dengan Natipo. Kalau Simoxia dengan Natipo kan biasanya sama-sama sistemik tuh. Jadi mendingan yang kontak dengan yang sistemik. Jadi ingat ya, kalau kalian mau memilih fungisida, perhatikan sistemnya apakah sistemik atau kontak. Kalau kontak sama kontak kita mix, itu agak tidak bagus aja kawan-kawan. Jadi kalau mau di mix, biasanya mau dicampur yang kontak dengan yang sistemik. Ingat ya, kalau mau mencampur fungisida itu bagusnya yang kontak dengan yang sistemik. Sistemik, ini yang kontak. Jadi untuk hasilnya yang sempurna, biasanya kita menggunakan perekat. Perekatnya bebas aja, mau merek apa. Cuman kalau untuk hasil yang sempurna atau hasil yang maksimal, kita menggunakan perekat kawan-kawan. Apalagi musim hujan, bagusnya pakai perekat untuk penyemprotan fungisida atau insektisida. Jadi ini untuk fungisidanya yang ini kawan-kawan, nanti saya bikinkan juga videonya untuk insektisidanya. Ingat ya, kalau kalian mau memilih yang sistemik dengan yang kontak, kita perhatikan bahan aktifnya jangan sampai sama. Di sini kan ada bahan aktifnya nih.
Jadi bahan aktifnya itu jangan sampai sama. Ini kan beda nih bahan aktif propinep dengan trifloxystroben. Jadi ini kita harus beda, bahan aktifnya jangan sama. Kalau bahan aktifnya sama, biarpun mereknya beda, percuma kawan-kawan. Jadi kalau mau hasilnya yang maksimal, gunakan perekat. Apalagi musim hujan, bagusnya pakai perekat. Jadi itu yang saya gunakan kawan-kawan untuk fungisidanya, supaya buahnya tidak burik dan jarang terserang jamur. Nih contoh yang kayak di sini. Nih kita lihat. Ini tanpa atap nih. Nih. Tanpa atap naungan. Nih daunnya sehat-sehat. Padahal di sini mulai masuk musim hujan. Biasanya 1 minggu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali udah mulai hujan di daerah sini. Bersihkan bawah daunnya, jarang terserang jamur. Karena untuk pencegahan biasanya saya pakai antrakol, dan untuk membasmi jamurnya biasanya saya mix antara fungisida sistemik dengan fungisida kontak. Kalau yang terserang parah biasanya saya pakai Natipo kawan-kawan dengan Simoxil saya campur. Karena Natipo ini obat keras, jadi penggunaannya jarang saya untuk Natipo ini. Yang sering saya pakai antrakol dengan Simoxil. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Saya di sini tidak menggurui kalian. Saya di sini cuma berbagi pengalaman saja kawan-kawan, berbagi ilmu. Karena ilmu itu mahal. Biasanya banyak orang yang jarang mau membagi ilmu. Apalagi kalau sudah sukses dia berkebun anggur, itu untuk ilmunya biasanya ada yang dirahasiakan. Kalau kita di sini tidak ada rahasia-rahasiaan, karena supaya kawan-kawan yang masih pemula nanam anggur supaya bisa juga sukses nanam anggurnya. Sekian kawan-kawan, semoga ilmunya bermanfaat ya.